Kita tidak bisa membiarkan rezim paling berbahaya di dunia juga memiliki senjata paling berbahaya di dunia. Jadi, kami melakukan serangan presisi ke Iran. Dalam 1 menit, kami berhasil menyingkirkan lebih dari 40 pejabat tinggi Iran, termasuk pemimpin tertinggi Iran, Khamenei. Kami berhasil menyingkirkannya. 1 menit 60 detik cukup untuk membuat kopi, mengirim pesan, atau menyeberangi koridor. Dalam 1 menit, negara yang meneror Timur Tengah puluhan tahun kehilangan seluruh pemimpinnya sekaligus. Saya pikir ini masih akan diceritakan. Sepanjang sejarah, buku-buku akan ditulis tentang keberhasilan kami dan berapa banyak pemimpin yang kami singkirkan dalam 1 menit. Bagaimana bisa terjadi? Bayangkan seorang tetangga yang selama 40 tahun menginginkan kematian seluruh keluarga Anda. Dan tetangga itu setiap hari berteriak, "Mati! Mati! Mati!" Hanya saja tetangga itu sedang berusaha mencari cara untuk mewujudkan keinginannya membunuh keluarga tetangganya. Jawaban itu akan kamu pahami dalam beberapa menit ke depan. Tapi sebelum ada angka, serangan, atau bom apapun, pahami satu hal. Cerita ini bukan tentang rudal, tapi tentang apa yang terjadi ketika kamu percaya bahwa kamu terlindungi, padahal sebenarnya tidak. Seperti yang mungkin sudah kamu lihat di berita, pada tanggal 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel bersama-sama meluncurkan operasi militer terbesar yang terkoordinasi di wilayah itu dalam beberapa dekade. Pihak Amerika menyebutnya Operasi Epic Fury, sedangkan pihak Israel menyebutnya Operasi Roaring Lion. Tujuannya sederhana untuk diucapkan namun sulit untuk dilaksanakan, menghilangkan ancaman Iran sekali dan untuk selamanya. Namun operasi ini memiliki makna. Lebih dari 3.000 target yang diserang, kapal yang ditenggelamkan, dan pabrik yang dihancurkan. Operasi ini berbeda karena Israel tahu sesuatu tentang Iran yang tidak diketahui Iran, bahwa Israel sudah mengetahuinya. Untuk memahami apa yang terjadi di bunker itu, Anda harus terlebih dahulu memahami bagaimana Iran berusaha melindungi dirinya. Para pemimpin Iran memang memiliki ketakutan yang nyata dan beralasan terhadap Israel. Selama bertahun-tahun, Israel telah menunjukkan kemampuan yang menakutkan untuk melacak dan mengeliminasi target di dalam wilayah Iran sendiri. Ilmuwan nuklir tewas di rumah mereka, peralatan dihancurkan di dalam fasilitas yang menurut Iran tidak ada seorang pun yang tahu lokasinya. Rangkaian aksi ini menunjukkan pesan jelas, tak ada tempat yang benar-benar aman. Karena hal itu, para pemimpin Iran mengambil keputusan yang tampaknya cerdas. Mereka hampir sepenuhnya berhenti berkomunikasi lewat media digital, tanpa email, aplikasi pesan, atau panggilan ponsel. Mereka tahu bahwa peretas Israel terlalu canggih. Setiap sinyal digital adalah jendela terbuka bagi musuh. Jadi mereka kembali ke cara dasar, mulai mengadakan pertemuan tatap muka secara langsung, tanpa jejak elektronik. Masalahnya, keputusan itu menciptakan sebuah pola, dan pola bisa dilacak. Para pemimpin Iran harus hadir bersama secara fisik setiap kali mengambil keputusan penting. Israel belajar mengenali momen-momen seperti itu, belajar mengidentifikasi kapan sebuah pertemuan sedang berlangsung, dan ketika mereka mengetahuinya, mereka menyerang. Itu adalah jebakan yang tak terlihat. Iran mengganti ancaman digital dengan ancaman fisik tanpa disadari. Dengan menghindari teknologi, mereka justru menciptakan rutinitas yang mudah ditebak. Dan rutinitas yang mudah ditebak bagi intelijen secanggih Israel jauh lebih berharga daripada pesan apapun yang berhasil disadap. Hasilnya tetap sama. Setiap kali para pemimpin Iran bertemu secara langsung, Israel sudah menunggu. Tapi ada sesuatu yang lebih serius yang tidak diketahui oleh Iran.
Di bawah pusat kota Teheran ada bunker, tapi bukan bunker biasa. Itu adalah struktur yang paling dilindungi oleh rezim, dibangun bertahun-tahun dengan investasi jutaan dolar, dirancang tahan serangan udara, proyek keamanan maksimum milik Khamenei. Bunker itu berada di bawah kompleks tempat Ayatollah bekerja, ukurannya lebih besar dari kompleks di permukaan dan membentang melintasi beberapa jalan di pusat ibu kota Iran. Bunker tersebut memiliki pintu masuk terpisah, pintu keluar darurat, serta ruang pertemuan bagi pejabat senior rezim. Khamenei membangun struktur itu dengan keyakinan bahwa tidak ada yang akan tahu, atau jika tahu pun tidak ada yang punya teknologi cukup untuk menghancurkannya. Dia benar-benar salah dalam kedua hal tersebut. Israel tidak hanya tahu keberadaan bunker itu, tapi juga tahu persis seperti apa bagian dalamnya. Setelah serangan itu, pasukan Israel merilis gambar 3 dimensi dari bagian dalam bunker tersebut. Di sana ada semuanya, struktur lengkapnya, kedalaman pasti setiap tingkat, lebar setiap koridor, lokasi tepat setiap ruang pertemuan. Kemudian, dalam detail yang membuat analis dunia terpaku, terlihat poster-poster tergantung di dinding dalam. Pikirkan apa arti semua itu. Untuk mengetahui poster apa saja yang tergantung di dalam bunker bawah tanah yang sangat rahasia, seseorang harus pernah berada di dalam sana atau harus punya akses ke seseorang yang pernah ada di sana. Itu bukan informasi dari komputer, drone, atau satelit. Itu adalah informan di inti rezim musuh, sangat dekat dengan kekuasaan hingga tahu dekorasi dindingnya. Rahasia terbesar Iran sudah terbongkar, namun Iran belum menyadarinya. Dan disinilah ceritanya menjadi semakin mengesankan. Coba pikirkan, jika Israel tahu setiap detail dari bunker itu, mengapa mereka tidak langsung menghancurkan bunker itu sejak awal? Kenapa harus menunggu? Karena Israel memanfaatkan pengetahuan itu bukan hanya untuk menghancurkan bangunan beton, tapi juga menghabisi siapapun yang masuk ke dalamnya. Jika Israel mengetahui setiap detail dari bunker itu, mengapa Khamenei tidak berada di dalamnya saat rudal-rudal pertama datang? Jawabannya ada pada sebuah operasi pengelabuan yang akan tercatat dalam buku-buku sejarah militer. Dalam 24 jam sebelum operasi Israel dan Amerika Serikat menjalankan rencana pengelabuan yang sudah dipersiapkan dengan cermat, tujuannya adalah membuat Iran percaya bahwa tidak ada serangan yang akan datang, bahwa malam itu akan menjadi malam seperti biasanya. Intelijen Iran memiliki cara untuk memantau perilaku militer Israel. Mereka mengamati pola-pola tersebut. Mereka tahu bahwa sebelum operasi besar, para komandan akan berada di Kiryat, markas besar militer Israel. Tempat itu mirip dengan Pentagon di Amerika. Ketika para jenderal berada di sana, itu adalah tanda peringatan, sebuah pola yang sudah sangat dikenal oleh orang-orang Iran, jadi Israel menggunakan tanda itu untuk melawan mereka. Pada Jumat malam, para jenderal utama dari pasukan pertahanan Israel pulang ke rumah untuk makan malam Syabat bersama keluarga mereka. Jauh dari markas komando, jauh dari tanda-tanda bahwa sesuatu akan terjadi, intelijen Iran mengamati dan menyimpulkan hal yang jelas. Para jenderal yang berada di rumah untuk makan malam Jumat malam tidak akan melancarkan operasi apapun. Iran pun menjadi tenang. Pada saat yang sama, Donald Trump membuat pernyataan publik beberapa jam sebelumnya. Semuanya dirancang untuk memperkuat rasa aman palsu itu. Setiap kata dipilih untuk memperkuat ilusi bahwa tidak ada apa-apa yang sedang terjadi. Kita harus pergi bekerja. Kita harus pergi bekerja. Hasilnya sesuai harapan para perencana. Khamenei tidak pergi ke bunker. Dia tetap di atas permukaan tanah, di kompleks permukaan, yakin bahwa malam itu akan menjadi malam yang tenang. Saat pesawat Israel tiba di Teheran, dia tidak terlindungi dan langsung dieliminasi dalam serangan pertama. Kematian Khamenei langsung berdampak fatal pada pemimpin yang selamat dari serangan awal. Mereka pergi ke bunker, alasannya masuk akal. Khamenei tewas karena tak turun ke perlindungan bawah tanah.
Kesimpulannya tampak jelas. Bunker adalah tempat yang aman, kesanalah mereka harus lari. Bayangkan suasananya. Pemimpin paling berkuasa di Iran baru saja terbunuh. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Komunikasi terputus. Rudal-rudal sedang datang dan orang-orang paling berkuasa di rezim itu berlari ke satu-satunya tempat yang mereka yakini aman. Bunker itu dibangun bertahun-tahun dengan biaya jutaan dolar. Belum pernah dipakai Khamenei dan kini jadi satu-satunya jalan keluar. Kepala Staf Umum, Kepala Intelijen, Komandan Garda Revolusi, Komandan Angkatan Udara Iran. 40 perwira paling berkuasa di rezim itu berkumpul di tempat yang sama pada saat kekacauan terbesar, mencari perlindungan di dalam bangunan yang mereka yakini tak tertembus. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Israel telah memetakan setiap meter dari bunker itu, mengetahui kedalaman pastinya, mengetahui titik-titik struktural yang paling rentan, dan tahu persis bagaimana menghancurkannya secara total dan tidak dapat diperbaiki lagi. 50 jet Angkatan Udara Israel menjatuhkan sekitar 100 bom ke lokasi itu dalam waktu kurang dari 1 menit. 40, mungkin lebih, dari para pemimpin utama rezim Iran telah dieliminasi. Perisai terbesar Iran telah berubah menjadi jebakan terbesar bagi Iran. Apa yang terjadi setelahnya adalah krisis yang tidak diperkirakan oleh rezim dan mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Iran membutuhkan seorang pemimpin tertinggi yang baru karena konstitusi negara mengharuskannya. Tanpa pemimpin tertinggi, rezim kehilangan pusat segalanya, orang yang memberikan keputusan akhir dalam setiap keputusan penting. Namun, hukum tak bisa mengatasi satu masalah. Tak ada yang mau menjabat. 2 ayatollah menolak tawaran jabatan itu dengan alasan yang sederhana namun menakutkan. Siapapun yang mengambil posisi itu akan langsung menjadi target nomor 1 Israel dan semua orang di Iran sudah paham apa artinya itu dalam praktiknya. Israel membuktikan mereka mengetahui apa yang terjadi di bunker paling rahasia rezim. Mereka membuktikan bisa menghabisi 40 pemimpin dalam kurang dari 1 menit, menunjukkan tak ada jabatan, perlindungan, atau rahasia yang tak terjangkau. Menerima gelar pemimpin tertinggi saat itu hampir seperti menandatangani vonis mati sendiri. Kelompok yang bertanggung jawab memilih pemimpin baru, majelis ahli, yang terdiri dari tokoh agama senior rezim, mengubah pertemuan ke format daring dan menerapkan pemungutan suara jarak jauh. Anggotanya menolak untuk berada di tempat yang sama secara fisik pada waktu yang sama. Karena sekarang semua orang tahu apa yang terjadi ketika para pemimpin Iran berkumpul secara langsung, rezim telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan oleh misil manapun. Keyakinan bahwa masih ada tempat yang aman untuk bertemu, mengambil keputusan, dan terus berfungsi sebagai pemerintahan. Dan kehancuran itu tidak hanya terjadi di Iran. Selama beberapa dekade, rezim Iran telah membangun jaringan pengaruh yang menyebar ke seluruh wilayah. Idenya sederhana, alih-alih berperang secara langsung, Iran membentuk dan mendanai kelompok bersenjata di negara-negara tetangga. Kelompok-kelompok ini berperang atas nama Iran, tanpa Iran harus menempatkan tentaranya sendiri di garis depan. Hamas di jalur Gaza, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, milisi di Irak. Setiap kelompok ini menerima pendanaan, senjata, dan arahan dari Teheran. Dalam setahun terakhir saja, Iran mengalokasikan ratusan juta dolar untuk menjaga jaringan ini tetap berjalan. Jaringan ini memungkinkan Iran menimbulkan masalah di banyak negara sekaligus tanpa mengirim tentaranya sendiri. Iran mendanai kelompok-kelompok lain untuk berperang menggantikan mereka. Dengan para pemimpin Iran yang telah dieliminasi, pabrik-pabrik misil yang hancur, dan dana rezim yang terganggu, jaringan ini langsung merasakan dampaknya. Kelompok-kelompok tersebut bergantung pada Iran untuk beroperasi. Tanpa misil yang datang dari Teheran, persediaan senjata tidak bertambah, dan tanpa uang, operasi mereka terhenti.
Tanpa kepemimpinan pusat untuk memberi perintah dan mengordinasikan, kelompok-kelompok itu menjadi terisolasi. Masing-masing hanya memikirkan dirinya sendiri, bukan bertindak sebagai bagian dari sebuah tim. Kehancuran Iran bukan hanya kehancuran sebuah negara, tetapi juga pembongkaran seluruh jaringan kekuasaan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Dan tahu apa yang paling menarik? Ada sebuah ironi di inti cerita ini. Lihat, Iran habiskan bertahun-tahun dan dana besar membangun bunker rezim yang paling terlindungi, justru untuk bertahan di saat seperti ini. Mereka percaya bahwa struktur itu tidak bisa dihancurkan, bahwa itu adalah jaminan rezim akan terus ada bahkan di bawah serangan. Dan di saat krisis terbesar, ketika 40 pemimpin terpenting berlari ke bunker itu untuk mencari perlindungan, justru di sanalah mereka menemukan akhir mereka. Rahasia terbesar rezim itu telah menjadi perangkap terbesar rezim itu. Israel tidak menyerang secara membabi buta. Mereka tidak mengandalkan keberuntungan. Selama bertahun-tahun mereka membangun jaringan intelijen yang begitu dalam, begitu tertanam, hingga tahu apa yang terjadi di balik dinding paling terlindungi musuh. Mereka tahu poster apa yang ada di dinding sebuah bunker bawah tanah rahasia. Mereka tahu setiap koridor, setiap ruangan, setiap titik lemah dari sebuah struktur yang menurut Iran tidak terlihat oleh dunia. Saat waktunya tiba, mereka menggunakannya dengan ketepatan luar biasa yang belum pernah ada. Tapi mungkin yang paling mengesankan dari semuanya bukanlah operasinya itu sendiri. Itu terlihat saat Anda mundur dan melihat gambaran besarnya. Iran telah menghabiskan puluhan tahun mencoba menghancurkan Israel, menghabiskan banyak uang untuk rudal, kelompok bersenjata, bunker, dan pada akhirnya justru semua itulah yang mempercepat kehancurannya sendiri. Rudal-rudal itu menjadi sasaran, kelompok-kelompok bersenjata menjadi bergantung tanpa ada yang membiayai mereka, dan bunker itu berubah menjadi perangkap. Tapi jika kita amati lebih dekat, kesalahan utama Iran bukan membuat bom, tapi yakin bisa menyimpan rahasia. Kekuasaan tanpa kecerdasan bukanlah kekuasaan. Itu hanyalah ilusi yang menunggu untuk dihancurkan. Dan kamu, bagaimana menurutmu? Apakah kamu percaya rezim yang kehilangan 40 pemimpin dalam semenit masih mampu bangkit kembali? Tulis pendapatmu di komentar. Jika video ini membantumu memahami kejadian sebenarnya, bagikan kepada seseorang yang juga ingin tahu dan berlangganan kanal ini agar tidak ketinggalan analisis berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.